Audio Jungle. Audio Jungle. Laut Cina Selatan makin panas. India disebut berencana balas dendam, kalahkan di Tibet dengan kirim kapal perang bersatu dengan AS demi kepung Tiongkok. Di tengah konsentrasi pemerintah India dengan penanganan virus corona yang semakin tinggi di negaranya, kabar duka menyelimuti. Beberapa bulan lalu, sejumlah puluhan pasukan penjaga perbatasan di lembah Kelwan tewas setelah bertempur dengan pasukan Cina. Bahkan dikabarkan satu perwira juga ikut meregang nyawa di medan pertempuran. Insiden itu pun membuat seluruh penduduk India berang hingga lakukan boikot pada produk Cina. Kini pasca bentrokan dengan Cina di kawasan lembah Galwan tersebut, India disebut-sebut balas dendam. Angkatan Laut India kirimkan armada tempur berupa kapal perang di garis depan Laut Cina Selatan. Konfrontasi dua negara itu pun dimulai hingga membuat Tiongkok merasa diintimidasi oleh India. Protes keras dilayangkan oleh Beijing yang keberatan atas tindakan yang dianggap berlebihan saat perbincangan antar dua belah pihak sedang berlangsung. Segera setelah bentrokan Galwan meletus di mana 20 tentara kami tewas, Angkatan Laut India mengerahkan salah satu kapal perang garis depannya ke Laut Cina Selatan, di mana Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat menolak kehadiran kekuatan lain yang mengklaim mayoritas perairan sebagai bagian dari wilayahnya. Kabarnya, selama pembicaraan diplomatik antara India dan Cina, pihak Cina mengeluhkan keberadaan kapal perang tersebut di wilayah yang disengketakan. Laut Cina Selatan memang tempat penting dan mereka tidak menyukai keberadaan kapal perang negara lain di wilayah yang disengketakan. Pembicaraan mengenai insiden terbunuhnya beberapa pasukan di perbatasan kedua negara sedang dilaksanakan. Dalam 2,5 bulan terakhir, pembicaraan militer dan diplomasi sedang diadakan oleh keduanya, tetapi tak ada kemajuan signifikan yang dicapai oleh kedua belah pihak atas sengketa wilayah di Ladakh Timur tersebut. Pada 6 Juli kemarin, setelah komunikasi hampir 2 jam dilakukan oleh penasehat keamanan nasional India, Ajit Doval, dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, beberapa pasukan di perbatasan ditarik mundur oleh Cina. Namun proses tersebut belum berjalan sejak pertengahan Juli. PLA telah menarik diri dari lembah Galwan dan beberapa titik gesekan lainnya. Namun PLA belum melakukan penarikan pasukan di Pangong TSO, Depsang, dan di beberapa daerah lain, kata sumber tersebut. Meski menewaskan sekitar 20 prajurit India dalam insiden yang terjadi pada 15 Juni yang lalu, pemerintah Cina mengaku juga ada korban dari pihaknya. Namun jumlahnya tak disebutkan. Sumber intelijen AS menyebutkan Cina tidak mengumumkan jumlah korban karena menganggap korban di antara pasukan mereka sebagai penghinaan bagi angkatan bersenjatanya.